Shalom adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita akan ibadah. Nah adik-adik semangat ya. Karena pada saat kita ibadah Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah sebelum kita ibadah, kita akan berdoa ya. Tundukkan kepalanya, duduk yang manis, dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami kembali lagi Tuhan ibadah online. Saat ini kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami, di tempat ini, dimanapun ini kami mendengarkan dan melihat. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami semangat, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mau mulai ibadah. Biar kami sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ayo semua bangkit berdiri, kakinya digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang. Kita akan menari untuk Tuhan. Masih semangat ya, kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Nah, kita akan puji Tuhan, masih semangat. Ayo kita goyangkan badan kita.
Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan bajak umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan ya kakak. Iya. Kita telah memuji Tuhan, menari untuk Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis, kita undang hadirat Tuhan. Bukan karena harta, bukan karena rupa, Yesus datang panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Kita ulang ya adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan karena harta, bukan karena rupa, Yesus datang panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang
sangat baik. Terima kasih, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat. Shalom adik-adik, shalom. Jumpa lagi dengan Kak Epi ya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tadi Kak Epi lihat semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Dan pastinya sekarang juga pasti semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nih Kak Epi mau tanya nih, ada yang ingat enggak minggu yang lalu Kak Ita bawa firman tentang siapa? Tentang Ester. Bagaimana Ester percaya maka diselamatkan. Tuhan pakai Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, kalau hari ini apa ya ceritanya ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Semuanya boleh lipat tangan, tunduk kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap kami semua. Sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Adik-adik, kalau cerita firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Musa dipanggil Tuhan. Masih ingat tentang Musa? Masih dong ya. Bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk membawa Israel keluar dari mana? Dari tanah Mesir. Nah, di mana ya tertulis ya? Coba buka Alkitabnya, tapi dibacanya nanti di rumah aja ya. Tertulis dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai selesai. Dan Keluaran 4 ayat 1 sampai 20, Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Nah, adik-adik, Musa sejak kecilnya dia dirawat, dididik sama putri Firaun, ya. Jadi dia diangkat menjadi anaknya putri Firaun. Berarti kalau Firaun itu di tanah mana coba? Di tanah Mesir. Jadi dari mulai kecil dia dirawat oleh putri Firaun selama kurang lebih 40 tahun di tanah Mesir. Nah, ketika dia sudah besar, jadi dia turun untuk melihat orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir. Makanya adik-adik, ketika dia berjalan-jalan, dia melihat orang-orang Israel, seluruh bangsa Israel mengalami yang namanya perbudakan pada waktu itu, pada waktu di tanah Mesir ya adik-adik. Nah, suatu hari ketika dia sedang berjalan dan melihat-lihat, tiba-tiba dia melihat orang Israel sedang dipukuli sama
orang Mesir yang menjaga mereka ketika orang Israel mengerjakan pekerja yang diperintahkan oleh bangsawan Mesir adik-adik. Nah, ketika dilihatnya dicambuk, dimarahin, dipukul. Nah, Musa walaupun dia dididik, diasuh, dirawat oleh putri Firaun, tetapi kan darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah orang Israel. Makanya ketika dia lihat seperti itu adik-adik, dia merasa sedih, dia merasa kasihan. Akhirnya dia nekat untuk menolong orang Israel tadi dengan cara apa coba? Dengan cara membunuh orang Mesir tadi adik-adik. Akhirnya karena tadi dia membunuh, dia ketakutan. Aduh, gimana kalau aku ketahuan nanti? Akhirnya dia kabur pergi ke negara Midian ya, negeri Midian. Nah di sana dia ketemu yang namanya Yitro. Akhirnya oleh Yitro dia dinikahkan sama anak perempuannya. Nah, selama di Midian, adik-adik, Musa kerjanya itu adalah mengembalakan kambing dombanya Yitro, mertuanya tadi ya. Dia mengembalakan kambing dombanya itu di seberang padang gurun. Nah, suatu hari ketika dia sedang mengembalakan kambing dombanya, tibalah dia dekat gunung Allah yaitu Gunung Horeb. Tiba-tiba ia melihat malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi yang herannya adik-adik, walaupun ada api di atas semak duri, tetapi semak durinya tidak terbakar adik-adik. Makanya dia heran seperti ini. Apa yang terjadi ya? Aku mau ke sana aja dulu melihatnya. Ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Dia bisa semak duri tidak terbakar sama sekali sama api. Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang datang untuk memeriksa tadi yang semak duri yang ada apinya tapi tidak terbakar. Kemudian tiba-tiba Tuhan berseru kepadanya, Musa, Musa. Terus Musa jawab seperti ini, ya Allah. Terus dia bilang, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Maksudnya kasutnya di situ ya sepatu atau sendal yang sedang dipakai oleh Musa. Sebab di tempat ini kudus, tanah ini kudus. Jadi kamu harus menanggalkan kasutmu. Kemudian Tuhan berbicara seperti ini. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kemudian Musa ketakutan terus menutupi mukanya adik-adik karena dia takut memandang Tuhan, memandang Allah. Lalu kemudian Tuhan berfirman lagi adik-adik, aku telah memperhatikan seluruh kesengsaraan umatku di tanah apa tadi adik-adik? Di tanah Mesir. Dan aku telah mendengarkan seruan mereka. Jadi tadi orang-orang Israel yang di tanah Mesir yang mengalami perbudakan, mereka berseru kepada Tuhan. Karena mereka begitu mengalami kesakitan akibat tadi pengerah-pengerah yang suka memukul, yang suka mencambuk mereka. Aku telah mengetahui penderitaan mereka. Nah, oleh karena itu aku akan melepaskan mereka dari tanah orang Mesir. Dan aku akan membawa mereka, aku akan menuntun mereka keluar dari negeri Mesir ke suatu negeri yang baik dan luas. Negeri yang berlimpah-limpah dengan apa? Susu dan madunya. Ke tempat-tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Nah, semua seruan orang Israel aku telah mendengarkannya. Dan aku telah melihat betapa kerasnya bangsa Mesir, orang-orang Mesir menindas mereka. Nah, oleh karena itu aku mengutus engkau. Siapa tadi yang mau diutus? Musa. Aku akan mengutus engkau untuk membawa umatku orang Israel keluar dari mana? Keluar dari Mesir. Nah, tetapi Musa menjawab seperti ini. Siapakah aku ini Tuhan? Kenapa Tuhan
mengutus aku untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir? Siapa aku ini Tuhan? Dia bilang seperti itu adik-adik. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Dan ini adalah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Jika engkau membawa bangsa apa tadi? Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung apa tadi adik-adik? Gunung Horeb ya. Kemudian Musa berkata lagi, tetapi kalau mereka bertanya, aku menjawab apa? Siapa yang mengutusmu? Tuhan ngomong lagi seperti ini, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, yang mengutus kamu, akulah aku. Seperti itu. Tetapi Musa ngomong lagi seperti ini adik-adik. Ya pasti wajar lah ya adik-adik. Kalau Musa sedikit takut karena dia pernah melakukan kesalahan. Waktu itu di mana? Di tanah Mesir dengan cara membunuh orang Mesir ya. Sampai akhirnya dia kabur ya ke Midian ya. Tapi akhirnya dia ngomong lagi seperti ini. Bagaimana Tuhan jika mereka tidak percaya kepada aku? Mereka nggak mau mendengarkan perkataanku, bagaimana Tuhan? Kemudian Tuhan berkata lagi kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu sekarang? Nah, ini ada tongkat Tuhan. Coba lemparkan itu. Dia lemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular. Nah, Tuhan ngomong lagi seperti ini. Coba kamu pegang ekor ularnya. Dia pegang lagi ekor ular tersebut. Jadi Tuhan kasih dia mujizat ya. Tuhan tunjukkan mujizat kepada Musa supaya hatinya Musa yakin, supaya dia mau melakukan apa yang Tuhan panggil ya adik-adik. Apa yang Tuhan mau ya adik-adik. Nah, tapi dia ngomong lagi seperti ini. Dia masih takut adik-adik. Nah, supaya kamu lebih percaya lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu, yaitu Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, coba lagi masukkan tanganmu. Dimasukkan lagi tangannya ke jubahnya. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah dia angkat tangannya lagi, yang terjadi nih tangannya berubah menjadi putih. Sakit kusta adik-adik. Tetapi Tuhan ngomong lagi seperti ini. Coba masukkan lagi kembali tanganmu. Nah, ternyata adik-adik ketika Musa memasukkan lagi tangannya, menariknya keluar, tangannya kembali pulih seperti seluruh badannya. Jika mereka nanti tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan ini tanda mujizat yang aku tunjukkan kepadamu, ambillah air dari sungai Nil, terus lemparkan ke tanah, maka air itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Nah, lalu Musa ngomong lagi seperti ini, Tuhan, aku tidak pandai bicara loh Tuhan, aku gak pintar ngomong. Nah, adik-adik sering seperti itu kan. Kalau disuruh berdoa, Kak Epi aku gak pintar berdoa. Kak Ita aku kan gak pintar bernyanyi. Siapa yang sering seperti itu? Nah, adik-adik, ketika kita takut, kita harus ngomong, Tuhan sertai aku. Nah, kita lihat lagi ya. Ketika dia ngomong seperti itu, Tuhan berfirman kepadanya, emang siapa yang membuat lidah manusia? Emang siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Siapa membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yang menciptakannya semuanya, yang menyebabkan itu semuanya? Kenapa kamu masih ragu? Aku yang membuat orang bisa ngomong, aku yang membuat orang bisa bisu, aku yang bisa membuat orang bisa buta. Oleh sebab itu, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata lagi, Tuhan,
Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dia masih takut adik-adik, dia masih ragu, dia masih bimbang. Tetapi itulah baiknya Tuhan. Tuhan tetap sabar menuntun kita. Tuhan tetap sabar mengajari kita. Tuhan tetap sabar membawa kita masuk kepada apa yang menjadi rencananya. Ketika kita mengalami perjumpaan pada Tuhan, ada rencana Tuhan di situ. Dan adik-adik harus ingat, adik-adik harus ketahui Tuhan yang akan memampukan kita jika kita mau menuruti rencananya. Jika adik-adik disuruh berdoa, walaupun adik nggak pintar berdoa, Tuhan yang akan memampukan adik-adik supaya bisa berdoa. Ketika kalian disuruh bernyanyi atau membacakan firman Tuhan, Tuhan yang akan memampukan adik-adik untuk bisa bernyanyi dengan baik. Kak Epi juga nggak pintar bernyanyi, kadang juga suaranya fal, tapi Kak Epi mau. Kak Epi mau menuruti apa menjadi rencana Tuhan. Ketika Kak Epi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Kak Epi Tuhan panggil untuk melayani anak-anak. Kak Epi dipanggil untuk melayani sekolah minggu. Kak Epi cuma katakan, Tuhan aku gak pintar berbicara. Tuhan yang memberikan kepada Kak Epi keberanian. Tuhan yang memberikan Kak Epi kemampuan untuk bisa mengajar. Walaupun masih ada kesalahan. Nah jadi jangan takut kalau kita tidak bisa apa-apa. Tuhan yang memampukan kita ya. Yang penting kita mau ya. Akhirnya Tuhan kembali ngomong seperti ini. Kan di situ ada Harun, kakakmu orang Lewi itu. Kamu tahu kan bahwa ia pandai bicara. Lagi pula dia sekarang telah berangkat menjumpa engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia sangat sukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, Harun akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kamu pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Nah begitu adik-adik, ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dipanggil untuk membawa apa tadi? Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun Musa tidak pandai berbicara, dia berat lidah, walaupun dia takut, dia ragu, tetapi Tuhan yang menuntun dia. Yang penting dia mau, dia akhirnya taat dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari mana? Dari tanah Mesir ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan ya adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan pada hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu. Ketika kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang menuntun kami, menuntun anak-anak-Mu, menuntun mama papa yang ada di rumah, setiap keluarga-keluarga kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan.
di dalam panggilan Tuhan. Apapun itu kami percaya Tuhan yang mampukan mereka, Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memimpin, menuntun anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yang telah selesai mendengarkan firman katakan amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami yang berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin agar bisa menertibkan masyarakat Indonesia, agar bisa melakukan protokol kesehatan ya Tuhan, dan juga berkati RT dan RW agar bisa membantu agar masyarakat tertib ya Tuhan, dan juga berkati pekerjaan-pekerjaan agar bisa lancar dan kami bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus itu yang menyertai, memelihara adik-adik dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.